Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes, saatnya komik lokal lagi. Saatnya komik lokal. Di Jumat ini kita akan membahas Rajasa yang terbaru, volume 2. Ya, walaupun nggak ada nomornya. ada nomornya ya. The Flag Rajasa and the Flag Bearer. dan pembawa Panji. Ya. Dan pembawa Panji. Ini kelanjutan dari Rajasa yang pertama. Ya di tahun lalu ya. Tapi beneran kayak ada time skip. Jadi seperti sama Fadli memang di set kayak one shot sih ya. One shot. Jadi kayak ya benar sih, time skip tuh dimana kita aroknya lebih dewasa. Aroknya lebih dewasa. Udah nggak seperti anak-anak. Udah. Dan masih konyol beberapa kali ya. Ya itu kan karakter bawaan, tapi secara reputasi dia udah nganu karirnya tuh udah. Dan kekejamannya mulai keluar. Nah ini jadi memang apa ya? Menurutku apakah bisa dibilang, kalau bilang direct sequel iya sih. Iya. Tapi apakah ini adalah continuity, bukan continuity kayak 1-2 itu nggak bisa. Kayaknya enggak sih. Enggak kan? Kayaknya enggak. Jadi dibaca langsung volume ini pun orang akan jadi masalahnya Arok gimana nih? Nah gitu. Artinya Arok Dedes ini adalah katakanlah cerita tuh yang sebenarnya terutama di Jawa Timur tuh orang harusnya udah terbiasa gitu. Dan di buku-buku sejarah mungkin kita udah tahu. Nah cuman kan asiknya Fadli kan dia emang mengalternatifkan ya hal-hal yang seperti ini. Apa sih ada istilahnya kok? Historical fiction atau pseudo history? Pseudo history sepertinya mungkin? bukan sih. Ya, tapi nggak tahu lah. Nggak tahu lah. Kita lupa sih. Gitu. Tapi Fadli emang salah satu master di hal-hal kayak gini sih. Kalau gitu. gambarnya ya kalian nggak perlu bertanya lagi lah ya. Iya. Gambarnya bagus. Konsisten dengan komik pertama tuh. Konsisten dengan pertama. Nah, Oke. Fokus ceritanya ada pada sebenarnya time frame ceritanya sangat cukup pendek ya, cuman beberapa bulan. Dia fokus pada di mana Arok yang udah menjadi senopati, salah satu senopati dari Tunggul Ametung yang selalu ditugaskan untuk menjaga dan ngantar upeti. Nah itu berkonflik dengan Iya istilahnya perampok lain lah. Perampok lain yang mana ironis karena dulu yang ngerampok Arok. Betul. Nah itu konflik itu yang kemudian mengarah pada pertempuran, pada peperangan Tunggul Ametung melawan Kertajaya. Ya, itu dia. Penggulingan Singosari ya. Meskipun belum Kertajayanya ya. Nah Kertajaya dan penggawa-penggawanya digambarkan dengan menyeramkan. Dan itu menyenangkan. Ya. Terutama Kertajayanya karena sebentar tak cari Kertajayanya. Kayak singa gitu. Kertajayanya, nggak apa ya, wajahnya nggak kelihatan. Betul. Nah ini Kertajayanya mantap sekali. Dan dari interaksi dengan perampok itulah Arok kemudian mengetahui Mugandring. Betul. Nah betul. di sini ceritakan Arok yang banyak kita tahu. Ya, tentang senjatanya yang dia pesan gitu-gitu tuh terus. Ada twist sih sama Fadli dan ini menyenangkan karena aku biasanya ngerti kayak gini tuh di komik Jepang. Nah ini tuh di komik Indonesia bisa melihat twist-twist sejarah gitu, itu menyenangkan sekali. Ya. Nah, secara alur cerita jalinan kisah mah yang dikasih sama Fadli itu Riz? Udah sangat enak lah, enak banget gitu. Cuman aku tuh berhubung ini buku major label ya, ini bukan indie ya. Aku menemukan cukup banyak istilahnya kalau apakah typo juga bahwa N-nya harusnya double tapi cuma satu ya, typo. Jadi kayak ya ini agak cukup banyak dibandingkan volume pertama. Tolong cukup ya Gramedia ya. Tolong ya teman-teman di penerbit. Yes. Tolong. Secara personal aku udah ngingetin sih secara personal. Tapi kamu nemuin nggak? Banyak. Iya kan? Ya, jadi sama. Itu bukan kalau indie mah kita udah lah gitu. Udah. Tapi kalau major label Major label tuh agak susah ya kita berhak untuk lebih karena tuntutannya juga lebih gede sih harusnya buat teman-teman. Kalau 1-2 nggak apa-apa lah. Tolong dijaga lah. 1, 2, 3 aku masih oke lah. Tapi ini agak cukup banyak lah. Mungkin 7 ada mungkin. Ada satu yang mengubah makna juga. Iya. Jadi ya. Tapi ya itu itu besides the point bahwa secara penceritaan komik ini bagus. Tapi memang secara produk emang
Ada 1, 2, 3, tinggal tergantung seberapa teman-teman mau berkompromi dengan kecacatan typonya itu. Iya, nah di luar itu yang bukan soal teknis tapi soal cerita yang aku nemuin kalau soal Empu Gandring obrolan mereka itu kan nyangkut lore ya. Itu tuh asik. Dan itu aku seneng banget. Bagus. Karena di situ Arok yang ku tahu di sekritikku bukan kritik, aku nggak karena kan tahu Arok itu kan jahat ya. Tapi di komik sebelum ini tuh Aroknya tuh sonen sekali. Sonen sekali. Bocah yang gitu. Nah, di sini kekejaman Arok tuh keluar dan ada sedikit sentilan kalau masa lalunya Arok tuh siapa. Yang kalau kita baca sejarah kita udah tahu dia siapa gitu. Jadi memang Arok sama Dedes ini kayak kalau di Star Wars tuh punya profesi yang sepertinya di volume 3 nanti akan fokus pada Arok dan Dedes. Oke. Karena di sini Arok dan Dedes belum ada bonding sedikit pun lah gitu. Nah, melanjutkan yang aku bilang tadi, aku terutama ini buat Fadli ya. Jadi ini bukan poin minus, Riz, tapi pada saat sorry kalau spoiler, kalau kalian nyala kan ya? Nyala. Kalau kalian ngerasa, aduh takut spoiler, stop sampai di sini gitu. Jadi Oke. Jangan, bukan kalian, bukan kita. Oh, bukan kita yang. Gitu. Jadi pada saat dirampok, terus kemudian kalian siapa? Kami adalah namanya dia yang dulu. Terus kemudian ini orang siapa? Kemudian disuruh buka mulut, disuruh apa segala macam. Terus perannya selesai aja. Padahal ini tuh punya penangkal Braja Musti lah, apalah. Bukan penangkal jurus juga gitu. Jadi kayak apa sudah selesai nih? Iya, kalau kayak dia gitu. Ya akhirnya selesainya padahal jadi kupikir ini orang berarti bukan main-main nih. Bisa nusuk Arok, bisa punya Braja Musti juga. Nah, aku tuh agak sekali lagi bahasa Jawanya tuh eman tuh di situ kayak udah habis siksa, udah selesai. Artinya tuh cuman plot untuk sampai Arok sampai ke Empu Gandring. Gandring. Gitu aja. Cuman gitu. diperlakukan menjadi plot. Cuman kalau aku sih ya keterbatasan keterbatasan bukan volume tapi keterbatasan volume sih mungkin ya. Kalau aku sih lebih ke karena akhirnya kita tahu kan bahwa Fadli itu juga nggarap Jagat Raya, mungkin Kancil masih lagi, mungkin di luar itu segala macam gitu. Selain kesibukan secara 9 to 5-nya ya, seperti apa, maksudnya pekerjaan fullnya seperti apa gitu. Nah, tapi kan secara otak dan secara menggambar, Fadli tuh kemana-mana, sehingga Rajasa sendiri menurutku sudah bukan lagi menjadi kerasa sebagai prioritas utama di mana itu karya Fadli. Padahal sebagai IP asik banget. Gitu. Kalau aku sebenarnya kritikku pada Rajasa kedua ini adalah porsi aksinya yang agak berkurang. Iya. Dia lebih banyak bercerita. Strategi gitu. Yang mana itu oke juga. Cuman aku pengen lebih banyak ngelihat Fadli menggambar adegan aksi. Iya, aksi. Itu aja sih. Jadi ini tuh politik. Nah, ini tuh politik. Volume 2 tuh lebih banyak politiknya. Pun adegan aksinya itu ada sebagaimana yang dibahas Mas Bagas tadi, karakternya ada untuk pengantar, adegan aksinya juga ada untuk pengantar. Nah, padahal di hutan itu full aksi. Padahal. Gitu. Jadi tapi udahlah kita. Tapi menyenangkan melihat Braja Musti dipakai terus-terusan. Betul, iya, betul. 3 pengguna di sini. Benar. Kita memang harus membahas Dharma Putra kapan-kapan, Mas. Iya. Kita emang kapan-kapan. Halo, Mas Alex. Karena itu gitu. Braja Musti semua di sana. Humornya masih oke. Masih menyenangkan. Ya khas Fadli sekali. Dan makin kerasa stylenya Fadli itu di sini kalau kita ngelihat Rajasa, Kancil sama Jagat Raya tuh udah kan skillnya gambar-gambar konyol gitu ya, maksudnya karakternya gitu-gitu tuh, jadi makin kerasa gitu. Nah itu makanya aku menunggu komik berikutnya yang mana Arok akan digambarkan seharusnya lebih kejam lagi. Nah bagaimana Fadli mengakalinya di volume 2 ini udah bagus karena bridgingnya dapat. Bridging dari dia konyol ke horor. Setidaknya apa ya? Gap moe istilahnya, Mas. Iya. Gap moe bukan sih? Gap moe ya, orang konyol terus jadi jahat itu. Tapi kan ini bridgingnya tuh karena ketemu karakter yang emang benar. Nah makanya nanti di volume ketiga bagaimana konfliknya dengan Tunggul Ametung itulah yang nanti dan pusaka Empu Gandringnya itulah yang membuat itu kan yang establish kejahatan Arok itu kan di sana. Tunggul Ametung dan Empu Gandring kan korbannya itu. Iya. Tadinya aku pikir Fadli kan
pernah ngobrol kalau nggak salah di Komipara apa ya, apa di Kurator ini sama kita tahun lalu itu, bahwa emang gimana ngelihat sesuatu tokoh yang secara sejarah kita taunya jahat, terus kemudian di Rajasa dia jadi kayak hero, emang hero kan. Nah, formatnya kemasannya hero gitu. Tapi kayaknya memang mau diputar segimanapun juga karena tujuan akhirnya Arok tuh udah jelas apa. Jadi nggak bisa tuh kita agak susah gitu, karena apa yang dia lakukan tuh ambisinya emang itu. Karena gitu. apa ya? Jahat mungkin berbeda, tapi kejam itu yang pasti kan? Pasti, karena untuk mencapai titik itu tuh harus melakukan itu. Makanya aku pengen ngelihat bagaimana Fadly meramu kekejaman Arok itu tanpa kita harus membandingkan Arok dengan yang asli. Ya. Bagaimana dia bisa mempertahankan Arok yang di awal secara karakter tidak menjadi Arok yang jahat. Betul. Kejam is okay, betul, tapi jahatnya tuh semoga nggak jatuh ke sana sih menurutku. Aku itu yang aku tunggu di komik ketiganya itu nanti itu. Komik ketiga kapan? Tahun depan? Harusnya sih Komipara November Fat. Kenapa lagi? Sorry. Okay. Teman-teman bisa beli di Gramedia. Nanti akan kami sematkan link pembeliannya di sini juga untuk kalian bisa beli di marketplace. Oke, ini hari Jumat, satu hari sebelum Komipara 3. Di Komipara 3 akan banyak sekali komik-komik baru launching. Fadly juga harusnya datang di sini nanti. Ada. Komik Rajasa juga akan ada di sana kalau kalian mau beli dari volume 1 sampai volume 2 aja. Betul. Yang nggak datang ke Komipara misalnya Mas Bagas yang nggak datang. Kalau teman-teman yang nonton ini kan hari Jumat malam ya, nggak ada, besoknya ternyata nggak di Jogja, nggak ke Komipara, mungkin bisa cek jam 7 malam ada komik klinik di Ruang Ngobrol. Gitu dia. Oke, tipis-tipis. Yang pengen nitip komik di Komipara juga boleh ke Ruang Ngobrol atau Kurator. Daris ya. Siap. Itu dia. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye.